Dalam episode ini, kita tunda dulu cerita Ki Demang Prawiro. Kita langsung saja ke Mayang Sari, Kalawika dan Bakawulung, yang pada minggu lalu telah diceritakan bahwa Jakawardhana kakak Lindu Aji dan Banuseta telah meninggal dunia dalam perkelahian. Namun rupanya antek-antek Belanda itu belum puas kalau belum membunuh Lindu Aji. Namun membunuh Lindu Aji tidak semudah yang dibayangkan. Lalu kemudian, kini Kalawika dan Bakawulung merekrut Jatmiko dan Raden Sentanu diajak bergabung dengan mereka semua. Karena menurut dia, hanya Jatmiko dan Raden Sentanu yang bisa mengalahkan Lindu Aji. Sabab, Jatmiko murid Kiai Ageng Linggajati. Dan kini Mak Lampir pun menggunakan kesempatan untuk membunuh Lindu Aji. Karena Pitaloka kekasih Lindu Aji berada di tangan Mak Lampir. Sehingga dengan mudah Lindu Aji akan menghampiri mereka dengan sendirinya. Tidak perlu dicari lagi, katanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak. Sudah Kang Mas, sudah. Tidak ada gunanya diteruskan. Dia sudah membuktikan kemampuannya. Aku kagum pada kebolehanmu, Sari. Kamu cantik, dan punya kemampuan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas pujianmu, Kakang. Aku benar-benar tulus membantu Kakang. Meskipun kata-kata Mayang Sari manis melebihi manisnya madu, namun hanya untuk menggombali Jatmiko. Padahal dalam hatinya jahat dan kejam sebagaimana gurunya. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir pun setelah menghabisi hantu Demang Suwandaru di Pulau Sari, sudah berada di sebuah sungai. Yang mana sungai tersebut terletak di pedalaman hutan Margasari. Karena sedang mencari Parida belum kunjung ketemu. Namun sudah sedikit mendengar kabar bahwa Parida diculik oleh Mak Lampir dan sedang disembunyikan di suatu tempat, yaitu di Istana Kedung Buaya. Katanya pendekar. Nyindir, nyindir. Semua orang juga tahu kalau aku pendekar. Semilik kita. Pendekar harus sabar, Sir. Coba yang tenang. Tahan nafas waktu menombak. Sudah. Tidak usah diajari. Aku juga tahu. Wah, pendekar kita berendam. Mandi, Sir. Sudah. Tidak usah nyindir. Kalau perutku lapar juga tidak bisa konsentrasi. Sekarang kesempatanku untuk membunuh Lindu Aji. Dia sangat mencintai gadis ini. Pasti dia akan rela mempertaruhkan nyawanya demi kekasihnya ini. Sementara itu, kini Lindu Aji pun sedang berbincang-bincang di tengah lebatnya hutan Margasari dengan Sembara dan Basir. Karena Lindu Aji pernah bertarung dengan Mak Lampir. Padahal, setahu Lindu Aji, Mak Lampir sudah mati 130 tahun lalu oleh Kiai Ageng Prayogo. Tapi Mak Lampir yang aku hadapi itu, kau bilang sudah mati dibunuh oleh Kiai Ageng Prayogo. Lalu bagaimana bisa hidup lagi? Sosok setan dari bangsa jin menyusup ke dalam tubuh Mak Lampir. Yang kau hadapi itu adalah setan yang ingin memperdaya manusia. Lalu apa yang harus aku lakukan agar bisa menang menghadapinya? Hidup tunduk dan patuh pada yang mengatur alam semesta ini. Bakti dengan cara mengamalkan budi luhur. Iya. Kamu tahu apa yang dimaksud dengan budi luhur? Yaitu suka memberi makanan kepada orang yang sedang lapar. Seperti aku ini. Nah, ini yang dinamakan budi luhur. Ya. Di tengah-tengah perbincangan Lindu Aji, Sembara dan Basir, di sebuah jalan setapak, tiba-tiba sekomplotan Kalawika pun muncul. Di sana pun ada sekelompok penjahat 3 serangkai kala, yang telah menyimpan dendam kepada Jatmiko dan Lindu Aji, yang kebetulan masing-masing sedang mencari mangsanya. Kita bertemu lagi 3 serangkai kala. Ya, mana Mayang Sari? Sedang mengejar Lindu Aji. Lindu Aji? Wah, kebetulan. Aku juga sedang mengejarnya. Kalau begitu, kita satu tujuan. Aku, Kalawika, Mayang Sari, Raden Sentanu dan Jatmiko juga sedang memburu Lindu Aji. Jatmiko? Aku punya urusan besar dengan dia. Kami minta kalian tidak memperpanjang permusuhan dengan Jatmiko dan Raden Sentanu. Keduanya sekarang telah menjadi sekutu kita. Dan ini adalah titah guru Mak Lampir. Baik, aku hormati titah guru Mak Lampir. Asal dia tidak berbuat macam-macam terhadap kami. Kalau dia menyerang, kami pun tidak segan-segan menghabisinya. Lalu kemudian, komplotan 3 serangkai kala pun melanjutkan perjalanan untuk mencari mangsanya. Namun meskipun begitu,
Kalawika pun was-was kepada Mayang Sari. Karena mereka takut rahasia terbongkar. Semoga mereka tidak bertemu dengan Mayang Sari dan Jatmiko. Karena bisa-bisa sandiwara Mayang Sari terbongkar. Jaranan, jarane jaran teji. Sing numpak ndoro sing nuntun wis capek. Cek nong. Kenapa, Sir? Enggak apa-apa. Kau ingin naik kuda? Ya, Ya sudah, kamu naik kuda saja. Sembara, aku nggak bisa. Sembara. Kamu orang tahu di mana hutan Margasari? Masih jauh, Tuan. Kalau Tuan sudah menemukan dusun Balapulang, lurus saja. Nanti Tuan akan sampai di hutan Margasari. Terima kasih. Ya, Tuan. Kenapa kamu, Sir? Kelihatannya kayak orang mau melahirkan saja. Kekenyangan. Kamu sih kerjanya hanya makan saja. Mau kemana kamu, Sir? Bongkar muatan. Selanjutnya, kini Jatmiko yang sedang berjalan bersama Mayang Sari pun tiba-tiba dihadang oleh mak lampir. Tentu saja, bagi Jatmiko yang belum pernah ketemu dengan mak lampir merasa kaget. Kenapa ada nenek berwajah seram di tengah hutan belantara? Sabab Mayang Sari tidak memberitahu terlebih dulu. Nenek siapa? Mengapa menghalangi perjalanan kami? Dia nenek sakti. Dia baik dan mau membantu kita. Benar. Aku sahabat kalian. Aku ingin menunjukkan di mana Lindu Aji. Bukankah kalian mencari Lindu Aji? Pergilah ke hutan Margasari. Di sana kalian akan menemukan Lindu Aji. Baik, Nek. Ada apa, Panglima? Sepertinya ada yang penting. Hati-hati, Pangeran. Mak Lampir mengumpulkan seluruh musuh Lindu Aji kemari. Gunakan taktik Trisirang Rejopati untuk mengalahkan mereka. Terima kasih, Panglima. Salam. Ada apa, Sembara? Kenapa bicara sendiri tadi? Tidak apa-apa, Aji. Apakah gurumu pernah mengajarkan taktik Trisilang Rejopati? Iya. Itu adalah taktik perang yang sangat ampuh untuk menghadapi lawan yang lebih dari satu. Ada apa, Sembara? Kita cari dulu tempat yang tepat. Baru aku bicarakan. Benar, nyawa Lindu Aji sedang terancam. Untung saja Panglima Kumbang mengabarkan tentang ilmu yang harus dipergunakan untuk menyerang lawan. Sabab, kalau tidak diberitahu terlebih dulu, takut musuh menyerang dengan ilmu yang mematikan. Kau kenal siapa mereka, Aji? Iya, Kalawika dan Bakawulung. Mereka adalah anak buah Kapiten Evos. Kompeni yang memimpin jaringan telik sandi di Pulau Jawa. Oh. Stop! Ini pasti hutan Margasari. Sebentar lagi malam. Turunkan barang-barang. Kita buat kemah di sini. Besok kita lanjutkan mencari Lindu Aji. Mereka datang kemari atas petunjuk Mak Lampir. Ia sangat ingin telapak tanganmu itu. Kita cari yang lain. Siapa lagi yang datang kemari untuk membunuhmu?
bermalam di sini? Iya, komplotan tiga serangkai kala pun benar-benar telah bergabung dengan komplotan Bakawulung dan Kalawika. Pada malam itu juga, Jatmiko menagih janji kepada Mayang Sari, yang katanya mak lampir akan menunjukkan Lindu Aji. Sejak tadi siang kita mencari Lindu Aji. Sampai sekarang belum juga tampak batang hidungnya. Sabarlah, Kang. Hutan yang kita jelajahi belum ada seperdelapannya. Omongan mak lampir tidak akan meleset. Percayalah. Kalau besok tidak ketemu, Kakang boleh hukum aku. Terserah, hukuman apa saja yang Kakang suka. Aku sering mendengar nama Lindu Aji disebut-sebut orang, terutama waktu di Sumedang. Tapi aku belum pernah melihat wajahnya secara jelas. Kecuali ketika kita bertarung memperebutkan gadis pembunuh guru kita itu. Kakang tidak lupa wajahnya kan? Sampai mati aku tidak akan lupa wajahnya. Bagus, sekarang kita bertemu lagi. Kalian telah melarikan calon istriku. Sekarang terima pembalasanku. Ya, kau mengantar nyawa Lindu Aji. Serbu! Itu Lindu Aji! Kejar! Lindu Aji ada di sini. Cepat tangkap. Tangkap dia. Lindu Aji ada di sini. Cepat. Kejar. Domzek, kamu tidak lihat seragam kami ya? Maaf Tuan, suasananya gelap dan kacau. Jangan, Kakang. Siapa dia? Kawanku. Dia orang baik. Dan orang tua yang satu lagi itu, sepertinya aku pernah mengenalnya. Itu Kalawika. Dia datang ke hutan ini untuk membalas kematian muridnya yang dibunuh Lindu Aji. Dia bisa kita ajak kerjasama untuk membunuh Lindu Aji, Kang? Para serdadu company itu pun sedang berusaha untuk menangkap Lindu Aji. Kita pun bisa bekerja sama dengan company. Tidak, aku tidak mau bekerja sama dengan company. Company musuh kita. Musuh dimanapun harus kita pandang sebagai musuh. Guruku mengajarkan dalam ilmu perang. Untuk mencapai kemenangan, kadang-kadang kita perlu kerjasama dengan seteru. Tidak ada salahnya untuk sementara kita mengalah dulu. Kakang bekerja sama dengan company untuk bunuh Lindu Aji. Kalau Lindu Aji sudah terbunuh, dan Pitaloka sudah jatuh lagi ke tangan Kakang, nanti terserah Kakang. Yang penting tujuan sudah tercapai. Hah, kurang ajar Lindu Aji. Kita semua telah ditipunya. Rupanya sampai di sini dulu alur cerita film Legenda Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode berikutnya. Terima kasih.